Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Imam Maulana, NIM 1232004 dari Prodi Pendidikan Musik. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan dan akan mempresentasikan tentang proses dan teknik dari supervisi pendidikan. Baiklah, sebelum itu, pendidikan adalah salah satu unsur paling penting dalam kehidupan manusia yang merupakan proses pembentukan pribadi dan karakter manusia. Pendidikan formal adalah salah satu fokus manusia diberikan dasar-dasar pengetahuan sebagai pegangan dalam menjalani hidup, di mana dalam hal ini menjadi suatu jenjang yang memang sudah selayaknya dilalui dalam proses kehidupan manusia. Setiap pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya pengawasan atau supervisi atau supervisor bertanggung jawab dalam munculnya suatu yang efektif dan bertanggung jawab dalam munculnya suatu yang efektif dan efisien dalam program tersebut. Baiklah, kita masuk ke dalam kajian teori. Yang pertama itu proses dari supervisi pendidikan. Proses supervisi pendidikan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Menurut Tim Pakar Manajemen Pendidikan 2004-53 secara umum, proses pelaksanaan supervisi dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama yaitu perencanaan. Kegiatan perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan supervisi adalah yang pertama, mengumpulkan data. Mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi, atau rapat staf. Yang kedua itu dengan cara mengolah data. Mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Yang ketiga, mengklasifikasikan data sesuai dengan bidang permasalahannya. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kelima atau yang terakhir itu menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Yang kedua yaitu tahap yang kedua, pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik agar dapat terlaksana dengan efektif. Pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan ada follow up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Yang ketiga yaitu evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi supervisi akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Sutopo dan Sumanto 1984, 84-85 mengemukakan evaluasi berpedoman pada tujuan yang telah ditetapkan dan tujuan supervisi dirumuskan sesuai dengan corak dan tujuan sekolah. Prosedur pelaksanaan supervisi menempuh 3 tahapan, yaitu yang pertama, pertemuan pendahuluan, observasi pendidik yang sedang mengajar, dan pertemuan balikan, Burhanuddin dan kawan-kawan 2007-36. 4 itu tindak lanjut, tahapan yang keempat. Adapun bentuk tindak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembinaan. Kegiatan pembinaan dapat berupa pembinaan langsung dan tidak langsung. Pembinaan langsung, pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus yang perlu diperbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Menurut Suhartian tahun 2000, pembinaan dengan pendekatan langsung sebagai supervisor memberikan arahan langsung. Dengan demikian, pengaruh supervisor lebih dominan. Kegiatan pembinaan langsung yang dilakukan setelah kepala sekolah selesai melakukan observasi pembelajaran adalah pertemuan pasca observasi. Pada pertemuan ini, kepala sekolah memberi balikan untuk membantu mengembangkan perilaku guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dari umpan balik ini pula dapat tercipta suasana komunikasi yang tidak
menimbulkan ketegangan, tidak menunjukkan otoritas, memberi kesempatan untuk mendorong guru memperbaiki penampilan dan kinerjanya. Pada kegiatan ini, kepala sekolah dapat melakukan 5 langkah pembinaan kemampuan guru, yaitu yang pertama, menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, mengembangkan strategi dan media. Yang keempat, menilai. Dan yang terakhir yaitu revisi. Yang kedua, pembinaan tidak langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum, yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Sehertian tahun 2000 menyatakan bahwa perilaku supervisor dalam pendekatan tidak langsung adalah mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Beberapa jenis komponen yang dapat dipilih kepala sekolah dalam membina guru untuk meningkatkan proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan buku pedoman atau petunjuk bagi guru dan bahan pembantu guru lainnya secara efektif. Yang kedua, menggunakan buku teks secara efektif. Yang ketiga, menggunakan praktek pembelajaran yang efektif yang dapat mereka pelajari selama bimbingan teknis profesional atau in-service training. Yang keempat, mengembangkan teknik pembelajaran yang telah mereka miliki. Yang kelima, menggunakan metodologi yang luas atau fleksibel. Yang keenam, merespon kebutuhan dan kemampuan individual peserta didik. Yang ketujuh, menggunakan lingkungan sekitar sebagai alat bantu pembelajaran. Yang kedelapan, mengelompokkan peserta didik secara lebih efektif. Yang kesembilan, mengevaluasi peserta didik dengan lebih akurat, teliti, atau seksama. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 mengatur tentang pengawasan proses pembelajaran yang meliputi pemantauan dan supervisi. Berdasarkan peraturan tersebut, kegiatan tidak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan kepada sekolah dengan pemberi contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Kepala sekolah dapat memilih alternatif kegiatan tidak lanjut tersebut di atas sesuai dengan analisis supervisi akademik terhadap komponen-komponen tersebut di atas. Kepala sekolah menentukan kelompok guru dengan permasalahan yang seperti apa. Pada komponen yang mana dapat diberikan tindak lanjut dengan pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Hal-hal tersebut di atas harus ditentukan pada program tidak lanjut. Yang pertama yaitu program tidak lanjut hasil supervisi akademik. Agar pelaksanaan tidak lanjut supervisi akademik dapat berlangsung secara efektif, perlu membuat program rencana tidak lanjut. Modul ini diharapkan memberkati peserta menyusun program tidak lanjut hasil supervisi pendidikan. Hasil supervisi akademik. Penyusunan program tidak lanjut diawali dengan melakukan analisis kebutuhan peserta berdasarkan analisis hasil supervisi akademik. Analisis kebutuhan merupakan upaya menentukan perbedaan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dipersyaratkan dan yang secara nyata dimiliki. Analisis kebutuhan ini dapat dilakukan dalam tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan terkait masalah-masalah pembelajaran dan perbedaan. Yang kedua, mencatat prosedur-prosedur untuk mengumpulkan informasi tambahan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki guru. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mencatat kebutuhan-kebutuhan khusus pembinaan keterampilan pembelajaran guru. Yang keempat, menetapkan jenis pembinaan keterampilan pembelajaran guru. Yang kelima, menetapkan tujuan pemilihan jenis pembinaan. Yang keenam, mengidentifikasi dukungan lingkungan dan hambatan-hambatannya. Yang terakhir, mengidentifikasi tugas-tugas manajemen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tidak lanjut seperti keuangan, sumber-sumber belajar, sarana-prasarana. Afriansah tahun 2019. Untuk kajian yang kedua itu teknik supervisi pendidikan. Teknik individual supervisi yang pertama. A. Teknik kunjungan kelas. Teknik kunjungan kelas adalah suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor ke dalam sebuah kelas baik kegiatan sedang berlangsung untuk melihat atau mengamati guru yang sedang mengajar ataupun sedang tidak ada guru atau sedang berisi siswa tetapi tidak ada guru yang mengajar. B. Teknik observasi kelas. Teknik observasi kelas adalah suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor baik pengawas atau kepala sekolah ke sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas yang bersangkutan. C. Percakapan pribadi. Percakapan pribadi merupakan dialog yang dilakukan guru oleh supervisornya yang membahas tentang keluhan-keluhan dan kekurangan oleh guru yang mengajar. D. Percakapan kelompok guru yang kurang percaya diri dan akan lebih baik jika diminta pendapat dia membutuhkan pendamping mungkin karena kurang berani dalam menyampaikan pendapatnya. E. Intervisitasi atau mengunjungi sekolah lain.
Teknik intervisitasi adalah saling mengunjungi antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. F. Penyeleksi berbagai sumber materi untuk belajar. Teknik pelaksanaan supervisi ini berkaitan dengan aspek-aspek belajar mengajar. G. Menilai diri sendiri. Guru dan supervisor melihat kekurangan masing-masing yang mana ini dapat memberikan nilai tambah pada hubungannya guru dan supervisor tersebut. H. Supervisi yang memakai para siswa. Teknik ini adalah dengan menanyakan kepada siswa tentang belajar mengajar dan materi yang telah diajarkan. Yang kedua yaitu teknik kelompok supervisi. Pertemuan orientasi bagi guru baru. Pertemuan orientasi adalah pertemuan antara supervisor dengan supervisi, terutama guru baru, yang bertujuan menghantar supervisi memasuki suasana kerja yang baru. B. Rapat guru. Rapat guru adalah teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilakukan untuk membicarakan proses pembelajaran dan upaya atau cara meningkatkan profesi guru. C. Studi kelompok antar guru. Studi kelompok antara guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu. D. Diskusi. Diskusi adalah barutkan pikiran atau pendapat melalui suatu percakapan tentang suatu masalah untuk mencari alternatif pemecahannya. E. Workshop. Workshop adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terjadi dari sejumlah pendidik yang sedang memecahkan masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. F. Tukar-menukar pengalaman. Tukar-menukar pengalaman, sharing of experience, suatu teknik perjumpaan di mana guru menyampaikan pengalaman masing-masing. G. Teknik diskusi panel, merupakan suatu kegiatan kelompok dalam situasi tatap muka, bertukar informasi atau untuk memutuskan suatu keputusan tentang masalah tertentu. H. Teknik seminar. Seminar adalah suatu rangkaian kajian yang diikuti oleh suatu kelompok untuk mendiskusikan, membahas, dan memperdebatkan suatu masalah yang berhubungan dengan topik. I. Teknik simposium. Kegiatan mendatangkan seorang ahli pendidikan untuk membahas masalah pendidik. Simposium menyuguhkan pidato-pidato pendek yang meninjau suatu topik dari aspek-aspek yang berbeda. J. Teknik demonstrasi mengajar. Usaha peningkatan belajar mengajar dengan cara mendemonstrasikan cara mengajar di hadapan guru. K. Teknik buletin supervisi, suatu media yang bersifat cetak di mana di sana didapati peristiwa-peristiwa pendidikan yang berkaitan dengan cara mengajar, tingkah laku siswa, dan sebagainya. L. Organisasi profesi. Organisasi Guru Indonesia adalah PGRI. Sedangkan dosen mempunyai organisasi sendiri yaitu ADI, Asosiasi Dosen Indonesia. PGRI adalah lambang profesi yang melindungi guru secara lembaga dalam segala sesuatu yang akan merusak citra guru baik dari dalam ataupun dari luar anggotanya, dan sekaligus memperjuangkan hak dan kewajibannya secara hukum kepada semua pihak yang langsung ataupun tidak langsung dengan guru. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.